Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Andi Tandang. Oke, ini saya kebetulan dengan senior saya ini, Bang siapa ini? Bang Inset ya. Kali ini kami memang sengaja untuk bikin satu konten ya, bikin semacam komentar singkat ya terkait video yang beredar beberapa hari ini ya. Video vaksinasi massal ya. Itu yang terjadi di Kupang. Di Kota Kupang, di Kejaksaan ya, di Kejaksaan. Lalu yang terakhir ini di Politeknik ya, Kampus Poltekkes ya. Dan memang video ini sudah menyebar ke media sosial ya, dan cukup memantik perdebatan ya. Ada yang ada yang menyebut bahwa video ini justru bisa menimbulkan klaster baru ya, COVID-19. Di satu sisi kita sekarang lagi berusaha untuk menekan ya laju COVID di NTT ya, tapi di sisi lain ya perkumpulan semacam ini juga terjadi di tempat vaksin ya, begitu ya. Hanya mungkin atas nama vaksin ya. Jadi memang COVID kadang agak bisa bahasanya Kak Inset itu screening otomatis ya. Jadi kalau COVID itu dia hanya menyasar masyarakat itu di siang hari kayak gitu ya, di siang hari, lalu di rumah ibadat, lalu di tempat-tempat umum seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat yang sedang antri vaksin COVID, pasti dia akan tolerir ya, ada kompromi di sana ya, begitu. Ini kami bukan dari pengamat atau peneliti atau punya kapasitas ya untuk bicara soal COVID, tapi ini komentar kami sebagai publik, sebagai warga Nusa Tenggara Timur, khususnya juga sebagai warga Kota Kupang. Karena Kak Inset juga ini kan KTP asli Kupang, anak Jalan Bejawa gitu ya. Oke, bagaimana menurut Kak Inset ini? Ini kenapa ini? Jadinya orang bertanya-tanya nih kan. Nah, di satu sisi kan kita sekarang dipaksakan untuk tidak boleh berkerumun kan. Nah, jam berapa itu? Jam 6, jam 7 itu semua jam 8 toko-toko sudah tutup. SK Wali Kota terbaru jam 8. SK terbaru ya. 8 atau 9 tidak ada lagi aktivitas. Tidak ada lagi aktivitas di malam hari ya. Tetapi di siang hari diperbolehkan untuk COVID ya. Berkerumun pula sampai ribuan orang. Kalau misalnya Anda cek di video itu kan sadis sekali, dan ini sudah menjadi pemberitaan nasional. Ini menurut Kak Inset sebagai warga Nusa Tenggara Timur kemana nih? Oke, yang pertama bahwa menurut saya nih, menurut saya yang pertama bahwa ini kebijakan pelarangan aktivitas di tempat publik kita bisa mengerti, kita bisa terima, karena model penyebaran COVID bisa terjadi kalau ada kerumunan, kalau ada kontak jarak dekat antara sesama manusia itu. Makanya ada kebijakan untuk mencegah perkumpulan massa. Cuma yang terjadi ketika ada pelaksanaan vaksin seperti yang beberapa video yang hari ini viral, juga beberapa minggu terakhir viral untuk pelaksanaan vaksin, itu mengundang kita untuk berkomentar. Makanya tadi karena menarik sekali ini Om Inset punya komentar kan di Facebook. Nah, gimana? Saya sendiri sebenarnya sudah lama untuk tidak lagi aktif di media sosial, Facebook Facebook salah satunya. Cuma terakhir tadi saya terpaksa juga harus memberi komentar soal itu. Tapi saya di akun sosial saya bilang begini, COVID itu virus, dia bukan alat teknologi yang punya punya teknologi canggih begitu yang untuk mendeteksi atau punya untuk screening ya? Alat screening otomatis dalam dirinya. Ya. Jadi kalau misalnya perkumpulan untuk kegiatan lain itu berisiko terkena COVID. Terus kalau untuk vaksin akhirnya ada screening jenis perkumpulan. Ini tidak boleh. Ini untuk vaksin. Ini untuk vaksin atau waktunya. Misalnya kalau di bawah jam 8 ada risiko. Ada risiko pencegahan. Di atas jam 8 di bawah jam 8 ada risiko. Tidak ada risiko. Terus nanti di atas jam 8 makanya ada berlaku SK di atas jam 8 tidak boleh ada berkumpul-kumpul, tidak boleh ada makan-makan. Nah, kalau di atas jam 8 risiko COVID lebih besar. Untuk tertular. Seperti itu makanya saya bilang COVID itu virus. Jadi mau kapan saja, di mana saja, tidak peduli jam berapa, tidak peduli tujuan berkumpul, tidak peduli waktunya kapan dia tetap punya risiko, punya kemungkinan untuk tertular. Jadi tidak ada
makanya saya bilang tidak ada screening otomatis dalam dirinya untuk membedah jenis perkumpulan ke waktu berkumpul ke ya, seperti itu menurut saya. Makanya agak heran sih sebenarnya dengan ini metode atau apa teknis untuk pemberian vaksin. Itu yang soalnya di mana itu menurut itu bukan saya kira ini bukan cuma jadi pertanyaan saya, tapi juga jadi pertanyaan banyak orang. Banyak orang. Jadi diskusi lepas di ganggang, di warung kopi yang ada di Kota Kupang nih. Karena begini, ini pertanyaan orang yang bukan pelaksana teknis, juga yang tidak mengerti ini teknik pelaksanaannya bagaimana. Ini pertanyaan benar-benar orang awam. Apakah yang jumlah dosis vaksin itu tidak bisa didistribusi? Karena 1 minggu terakhir terjadi di Kejaksaan Negeri itu ada penumpukan massa, bahkan mulai dari jam 4 orang mengantri nomor antri. Ada yang antri sampai tengah malam untuk dapat. Dari jam 4 masih subuh, bahkan ada yang jam 2 pagi sudah pergi ke sana antri untuk pelaksanaan vaksin yang dimulai jam 8 pagi. Dan pelaksanaan vaksin itu berlangsung nanti sampai dengan ada jam 7 malam, jam 8 malam. Yang jadi pertanyaan, jumlah vaksin yang sekian banyak, dosis vaksin yang ada itu apakah tidak bisa didistribusikan ke fasilitas kesehatan yang ada, biar misalnya ada 2.000 dosis vaksin yang akan diberikan, 2.000 ini kan bisa dibagi 200 ke puskesmas Oipoi misalnya yang terdekat, 200-nya ke puskesmas Oibobo, biar tidak terjadi penumpukan massa. Kan kalau terjadi penumpukan massa artinya kita ada kemungkinan kita untuk menambah klaster baru. Sementara di mana-mana ada anjuran menjaga jarak, hindari perkumpulan. Ya kalau kita vaksin lalu hanya demi vaksin kita berkumpul, artinya juga kita melanggar lagi anjuran untuk tidak boleh ada perkumpulan seperti itu. Itu sih. Oke. Jadi kita tadi lupa dulu maksudnya kita santai saja ya Kak Insyet ya. Maksudnya ini senior saya di Lelero dulu, kebetulan belajar filsafat sama-sama ya guys. Jadi memang mungkin sedikit juga ada perspektif masih melekat lah sedikit ya filsafat, walaupun sudah 2014 lalu selesai di Lelero, tapi setidaknya masih ada lah. Dan juga sudah pengalaman di di dunia kerja ya, makanya saya coba ajak Kak Insyet untuk gini Kak Insyet. Sekarang kan publik itu sebenarnya tidak menolak ya untuk divaksin, dan apa istilahnya ya, mereka menurut saya cukup taat ya dengan aturan yang kebijakan, walaupun banyak orang yang menilai ya ini kan tidak rasional. Lalu kemudian untuk konteks kita di NTT ya, artinya pemerintah belum siap secara secara serius ya sebelum proses vaksinasi massal ini. Lalu kemudian ada salah satu hal yang membuat masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya yang ada di Kota Kupang ini, itu sampai membludak ya, pergi antri untuk vaksin itu karena kan pernyataannya wali kota itu beberapa waktu lalu ya. Jadi kalau mau urus apa saja administrasi di perkantoran atau di mana saja itu wajib menyertakan sertifikat vaksin, kartu vaksin. Jadi ada sedikit yang bisa kita baca di sini. Artinya orang ini antara memang mau supaya imunnya tambah kebal dengan vaksin, ataukah memang intensinya ini hanya untuk dapat kartu sertifikat vaksin. Karena sekarang mahasiswa juga di kampus-kampus juga di sini di NTT ini, di Kota Kupang lah ya, itu sudah memberlakukan itu. Mahasiswa banyak juga yang ikut antri karena kebijakan dari kampus itu mengharuskan mahasiswa kalau misalnya ke kampus harus vaksin, bawa kartu vaksin. Jadi semua orang ini berbondong-bondong ini untuk dapat kartu vaksin, tanpa peduli lagi misalnya orang sampai jaga jarak segala macam, itu orang sudah peduli lagi. Bahkan tadi video yang viral tadi itu orang sampai baku dorong itu ya, sampai masuk berita nasional. Iya, sudah masuk berita nasional. Nah, ini pertanyaan seperti ini kan mungkin kita perlu baca secara lain mungkin ya. Antara memang orang takut dengan COVID, makanya mereka mau untuk vaksin, ataukah mereka hanya supaya dapat sertifikat vaksin. Mungkin bisa di ini Kak Insyet. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sebelum sampai ke sekarang orang membludak, kemarin juga terjadi banyak sekali informasi yang beredar. Di mana di samping ada sosialisasi dari pemerintah, dari tenaga kesehatan tentang pentingnya vaksin,
juga banyak sekali informasi yang beredar tentang vaksin itu terdapat chip misalnya, atau vaksin itu bisa macam-macam. Ada yang bilang nanti bisa memperbesar alat vital pria, seperti Iya, itu. iya. Kita Ketakutan semacam itu juga ya. tidak bisa pungkiri, tapi bahwa itu terjadi. Itu terjadi, itu yang kemarin sedikit membuat apa ya, banyak orang masih berpikir dua kali untuk tidak mengikuti kegiatan tidak mengikuti vaksin. Itu yang terjadi. Yang terus setelah itu muncul lagi komentar atas itu, atas fenomena yang terjadi saat ini, bilang, ada yang katanya bilang, kali-kali lalu orang suruh vaksin tidak mau, orang bilang vaksin tidak mau, sekarang baru buku rampas, orang Kupang bilang buku rampas, seperti itu. Itu terjadi. Oke lah bahwa memang itu terjadi, tapi kalau dari saya, menurut saya tidak mengambil posisi untuk tidak mau menyalahkan masyarakat yang akhirnya kenapa dulu belum mau vaksin, sekarang marah membeludak. Iya. Antara motivasinya apa sekarang membeludak, nanti sebentar kita bahas lagi soal itu. Tapi bahwa begini, ini Indonesia dan ini Kupang, kita sama-sama lama di sini, sama-sama tahu situasi kita. Yang pertama bahwa selalu ada kemungkinan informasi hoax atau informasi yang tidak begitu akurat menyebar. Selalu ada informasi itu. Terhadap itu yang mesti kita buat adalah kita genjot lagi sosialisasinya seperti itu, karena ya orang juga berpikir dua kali menyuntikkan, memasukkan sesuatu barang ke dalam tubuhnya. Walaupun mereka sadar bahwa mereka lihat ada banyak sekali kasus COVID, ada banyak sekali ini. Hanya bahwa ini pernyataan untuk bilang siapa suruh percaya hoax. Itu kita bisa ajukan ke orang mungkin dengan kemampuan berpikir atau kemampuan akademis tertentu. Yang level tertentu kita bisa ajukan pertanyaan itu. Hanya untuk kan juga masyarakat kelas bawah yang ini. Hanya juga kita tahu konteks masyarakat kita, situasi kita, bahwa antara hoax dan bukan hoax ini kita tidak bisa ajukan pertanyaan seperti itu. Siapa suruh percaya hoax? Tidak bisa ajukan pertanyaan itu. Hanya bahwa ketika ada hoax yang beredar, tanggung jawab kita adalah memperkuat informasi yang benar. Itu tanggung jawab kita, bukan lagi ajukan pernyataan siapa suruh percaya hoax, siapa suruh kali lalu tidak mau vaksin. Oke. Lagi pula buktinya bahwa vaksin yang kali-kali lalu, berapa bulan lalu datang ke kota Kupang pun habis terpakai. Habis terpakai, itu artinya bahwa juga ada orang yang datang untuk vaksin. Artinya bahwa sosialisasi itu sudah berdampak, hanya mungkin belum masif, masih kalah dengan informasi hoax yang beredar, informasi yang kurang tepat beredar. Itu yang menurut saya. Terus sekarang akhir-akhir ini ketika ada penegasan, mesti ada ini, urus sesuatu mesti ada kartu vaksin. Mau berangkat kartu vaksin. Ya. Menurut saya sampai pada batasan tertentu kita bisa sampai ke situ, bisa sampai pada keputusan seperti itu. Pemerintah bisa tegaskan untuk seperti itu. Hanya untuk menegaskan itu kita perlu istilahnya prakondisi sebelum sampai ke situ. Benar. Perlu mempersiapkan segala sesuatu sampai ke situ. Misalnya kita mesti tahu jumlah penduduk kota Kupang berapa, mesti tahu itu. Kurang tahu sekarang berapa, 250.000 jiwa atau berapa. Misalnya seperti itu. Sementara kita tahu sendiri bahwa dosis vaksin yang sampai ke sini belum mencapai jumlah itu. Artinya kalau dosis vaksin baru di bawah 10% dari jumlah penduduk misalnya, atau 20%, saya tidak tahu angka pastinya berapa. Hanya kalau kita tahu bahwa belum sampai di angka itu, kita tidak bisa serta-merta untuk menuntut orang harus memiliki kartu vaksin ketika urus apa-apa, urus sesuatu. Karena dengan begitu artinya kita memaksa 250.000 orang ini untuk berebut kuota yang ada, yang 10% lebih, hanya cuma 10% dibanding jumlah penduduk. Artinya yang terjadi seperti yang beberapa minggu terakhir, orang membludak, antri sepanjang hari, akhirnya terjadi perkumpulan massa, sampai tadi ada yang merubuhkan pagar ini kampus Poltekkes. Seperti itu. Itu terjadi karena ada kuota yang terbatas, ada kebutuhan yang besar. Jadi semua kebutuhan yang besar ini berebut untuk mendapatkan kuota ini.
entahlah motivasinya agar dia bisa dapat sertifikat vaksin ataukah bahwa dia sadar bahwa dia perlu vaksin untuk meningkatkan imun. Seperti itu yang terjadi. Nah, menurut saya satu saat kita akan bisa sampai ke situ. Tapi memang harus ada prakondisi ya. Mesti ada prakondisi seperti itu. Lagian juga kan kita punya data jumlah penduduk, setiap dosis vaksin yang datang ke sini juga kita bisa. Iya, saya memang ada baca beberapa komentar ya, maksudnya orang-orang yang berkompeten lah. Karena kan kalau kita analisis soal ini kan sangat sensitif ya, karena kan kapasitas kita mungkin bukan di sini. Tapi kan ada beberapa komentar tuh maksudnya soal distribusinya ya. Kenapa misalnya ini tidak seperti yang Kak Inset bilang tadi di awal, kenapa tidak didistribusikan ke misalnya puskesmas terdekat, sehingga memang istilahnya ya, konsentrasi massa itu bisa terbagi begitu, jangan hanya kumpul di satu tempat begitu. Yang pertama kita mesti juga luruskan bahwa ini kalau omong dan orang politik tadi pasti sudah bilang ini memang ada sesuatu ini yang tidak beres. Ada sesuatu. Yang pertama kita juga tidak bisa menyangkal, tidak juga bisa katakan bahwa tidak terjadi bahwa berapa bulan ini memang sudah ada pelaksanaan vaksin di masing-masing puskesmas, ada yang kelurahan melaksanakan vaksin, itu sudah terjadi, kita akui itu. Hanya yang jadi pertanyaan 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini, kenapa yang menjadi pusat pelaksanaan vaksin yang 1 minggu terakhir hanya di Kejaksaan, sementara di tempat lain tidak ada. Di tempat lain ada hanya untuk vaksin kedua, misalnya ada beberapa teman coba cek di Rumah Sakit Wirasakti Bayangkara, itu ada vaksin kedua. Vaksin pertama hanya ada di Kejaksaan, dan hari ini terjadi vaksin pertama hanya ada di Poltekkes. Ada yang bertanya-tanya, ada kemungkinan tidak misalnya jumlah dosis vaksin yang diberikan ini akan dikalikan dengan jumlah insentif yang akan diterima oleh pelaksana. Iya. Ada yang bertanya, bertanya. Sebagai publik lah ya. Sebagai publik bertanya. Nah, bukan bertanya ke saya juga, itu lemparan di sosmed. Hanya bahwa kalau saya tidak mengerti teknisnya bagaimana. Tetapi yang pasti saya pun bertanya, kenapa yang terjadi 1 minggu terakhir ini seperti itu tadi Om Andi bilang, kenapa hanya buat di Kejaksaan, dan hari ini kenapa hanya dibuat di Poltekkes, padahal kan yang kalau misalnya ada 1000 dosis di Poltekkes, 1000 itu bisa didistribusikan ke beberapa titik atau fasilitas kesehatan, biar nanti masa yang akan datang untuk vaksin ini tidak terkumpul di satu titik, sehingga tidak terjadi konsentrasi massa di satu titik, dia menyebar begitu. Sehingga kita masih bisa, karena jumlah yang sedikit, karena sudah terbagi, kita bisa atur jarak, atur sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan, seperti itu. Itu yang jadi pertanyaan, bukan cuma saya, tapi saya kira juga jadi pertanyaan kita semua. Motivasi di belakang itu apa ya? Kita bukan tenaga teknis, bukan pelaksana teknis, jadi saya kira kita pun tidak tahu, hanya kita wajar untuk bertanya seperti itu. Tapi memang ada beberapa juga yang disoroti ya di beberapa grup besar di media sosial itu kan. Sebenarnya ini tidak akan membludak kalau berapa waktu lalu itu wali kota tidak keluarkan statement untuk urus segala administrasi apa saja, entah di perkantoran atau apapun itu, harus disertakan dengan sertifikat vaksin lah ya. Saya pikir mungkin kalau misalnya sertifikat ini tidak menjadi syarat ya kan untuk ngurus hal-hal yang sifatnya administratif begitu, atau misalnya untuk perjalanan apa, saya pikir ini tidak akan membludak seperti ini ya misalnya. Sama kayak kita rapid, katakanlah begitu ya. Kita rapid misalnya atau swab misalnya kan. Kenapa kemudian orang tuh lebih banyak untuk tes? Kita juga perlu uji misalnya apakah memang ada semacam kesadaran kolektif sebagai satu bangsa misalnya, atau misalnya ada kesadaran sosial bahwa memang saya harus ikut rapid supaya saya bisa pastikan bahwa saya terbebas dari virus sehingga tidak menyebar ke orang lain. Ataukah memang karena ada syarat administratif sebelum melakukan perjalanan wajib tes? Maksudnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan perlu untuk diucapkan ke publik juga kan? Kalau saya berpikir begini, terus lah bahwa saya sepakat bahwa pemerintah punya wewenang untuk membuat keputusan di mana ini kita sudah terlalu lama nih. Sudah terlalu lama akhirnya mengekang diri karena dari segala banyak aktivitas, karena
ada potensi untuk tertular COVID. Artinya pemerintah punya wewenang untuk menegakkan aturan, membuat keputusan, agar kita bisa memerangi ini COVID yang terjadi. Dan warga Kota Kupang saya pikir taat lah ya dengan aturan yang macam begitu ya. Pemerintah punya wewenang dan kita punya kewajiban untuk mengikuti itu. Hanya yang jadi catatan tadi bahwa ketika membuat keputusan atau penegakan aturan perlu ada prakondisi untuk memungkinkan itu bisa terjadi. Yang kedua begini, kemarin banyak juga warga Kota Kupang atau banyak yang komentar di sosial media yang bilang kan ada kebebasan kita mau vaksin atau tidak. Oke, kita memang, kalau menurut saya kita memang punya kebebasan pribadi. Hanya bahwa kebebasan pribadi kita juga terikat pada tanggung jawab sosial kita. Civil right begitu ya. Kita terikat pada tanggung jawab sosial, di mana agar kita bisa benar-benar terbebas dari COVID, kita butuh yang namanya herd immunity, kekebalan imunitas massa. Jadi kalau penelitian terbaru yang saya baca itu, kalau untuk jenis penyakit lain mungkin dia di bawah sampai titik 70%, itu kita sudah bisa mencapai ini kekebalan massa. Cuma untuk kasus COVID ini karena dia baru, kita perlu untuk sampai di atas 80 atau 90% kekebalan. Artinya bahwa 80 atau 90% orang sudah menerima vaksin. Artinya bahwa sebagai bagian dari kelompok sosial, sebagai bagian dari masyarakat, kita pun berkewajiban untuk ikut vaksin agar komunitas ini benar-benar bebas. Seperti itu, bahwa yang terjadi sekarang antara motivasinya mau agar lebih lancar setiap urusan administrasi atau berangkat kemana-mana, tetapi juga bahwa entahlah motivasinya apa, kalau orang vaksin dia akan sampai kepada hal positif bahwa masa kelompok komunitas ini akan mencapai herd immunity. Hanya itu tadi menurut saya bahwa perlu ada prakondisi untuk pemerintah untuk tegaskan seperti itu. Kalau semua prakondisi ini sudah disiapkan, baru boleh, menurut saya baru boleh akhirnya pemerintah tegaskan urus macam-macam ini harus misalnya ada kartu vaksin seperti itu. Tapi kenapa misalnya ya pemerintah, misalnya pemerintah Kota Kupang lah ya, katakanlah begitu ya. Maksudnya ada yang membaca ini kayak tergesa-gesa gitu ya, kayak terburu-buru tanpa ada persiapan yang maksimal ya. Lalu kemudian bahkan ada yang komentar misalnya di media sosial itu tuh kebijakan atau statement yang dikeluarkan oleh wali kota Kupang misalnya itu tanpa pikir panjang, dia tanpa cek dulu kira-kira persiapan pemerintah ini sebelum ada vaksin massal ini sudah sejauh mana. Tiba-tiba dia bikin statement yang begitu ya, efeknya ini pada membludaknya massa untuk antri ini. Kira-kira menurut Kak Insit ini apa? Kalau motifnya kalau dalam komunikasi publik ada yang namanya shock terapi. Artinya ketika muncul statement kayak kemarin, kalau tidak divaksin akan kesulitan mengurus banyak hal. Itu sebelum Kak Insit lanjut, jadi begini, kami kalau belajar filsafat tuh biasanya berambah kiri kanan untuk analisisnya itu tuh itu mau di komunikasi publik politik ya. Ya. Jangan terlalu ditanggapi serius, santai aja. Santai. Mas, ini berdasarkan pengamatan pribadi. Kalau di komunikasi publik ada yang namanya shock terapi. Maksudnya bahwa yang saya baca ini juga bagian dari mungkin bagian dari shock terapi, kemungkinan bahwa pemerintah keluarkan statement seperti ini walaupun eksekusinya mungkin bisa segera atau beberapa bulan lagi, hanya bahwa itu untuk mendorong masyarakat segera mengikuti vaksin. Itu ada kemungkinan bahwa ini shock terapi. Hanya bahwa kalaupun ini berupa shock terapi atau memang ini adalah aturan yang akan ditegakkan, perlu pertimbangkan ini macam-macam. Misalnya kemungkinan membludaknya massa karena ketakutan untuk kesulitan mengurus administrasi atau kemana-mana sulit. Kan kalau diberi shock terapi seperti itu, misalnya kalau mau urus surat harus ada kartu vaksin, mau kemana-mana harus ada kartu vaksin. Akhirnya masyarakat kaget nih. Iya benar. Seperti itu. Akhirnya
semua berbondong-bondong berarti pergi. Kayak misalnya bukti rapid, bukti swab itu tuh kalau kita misalnya sertakan dengan bukti itu tanpa ada vaksin juga masih tidak bisa kan? Tidak bisa. Itu juga yang orang kadang bingung kan? Orang bingung. Makanya kalau ini cara pemerintah untuk mendorong masyarakat pergi vaksin, datang untuk menerima vaksin, mestinya juga mempertimbangkan apakah dosis vaksin atau tenaga kesehatan yang ada sudah bisa melayani jumlah yang begini besar. Yang kedua, bahwa apakah dengan statement yang muncul tiba-tiba seperti ini, apakah akan menimbulkan pergerakan massa berbondong-bondong ke lokasi vaksin seperti itu. Yang terjadi kan seperti itu tuh, karena ketakutan akan mengalami kesulitan dalam banyak hal, ya rame-rame sekarang nih pergi datang ke tempat vaksin. Itu yang berikut yang jadi pertanyaan saya juga, pertanyaan banyak orang kan, 2021 sekarang ini nih. Sekarang juga yang pelaksanaan ASN berapa tahun terakhir, tes CPNS ASN juga kan sudah ada yang namanya verifikasi online, registrasi online, kan bisa itu yang dipakai. Misalnya teknisnya kira-kira begini, ada 1000 dosis vaksin yang tersedia, 1000 dosis vaksin yang tersedia di lokasi pelaksanaan vaksin di titik A. Kita untuk mencegah perkumpulan massa, buka pendaftaran online. Ya, itu juga ya online, salah satu cara. Pendaftaran online, sehingga muncul pengumuman nanti pelaksanaan vaksin akan dibuat hari Senin sampai Jumat. Hari pertama pemegang nomor urut berdasarkan registrasi online nomor urut 1 sampai 100 yang akan dilayani. Jadi yang datang ke hari pertama di lokasi vaksin itu cukup nomor 1 sampai 100. Seperti itu. Artinya kita bisa mencegah perkumpulan massa. Hanya ada 100 orang yang datang. Yang misalnya pegang 60 orang, pegang nomor yang ke 60, mungkin dia bisa pertimbangkan kalau mulai jam 8, jaksa nomor 60 mungkin dapat di jam 10. Kan itu juga bagian dari cara kita untuk mencegah perkumpulan massa, mengatur jarak seperti itu. Hanya yang terjadi sekarang tidak seperti itu. Saya dapat informasi bahwa yang kemarin saya juga belum tahu apakah ini benar atau tidak. Hanya yang terjadi dibuat di kejaksaan kemarin juga memang sudah ada registrasi online-nya. Hanya ketika yang datang dengan membawa nomor registrasinya, yang terjadi di sana adalah tenaga pemberi vaksin di sana bilang kami harus melayani dulu orang yang sudah antri dari pagi. Artinya mengalah dengan situasi. Iya benar ya. Padahal yang mesti dibuat adalah, saya sudah dua kali pergi ini toh, tapi enggak ini semua toh. Jam 5 bangun, sampai di sana ternyata sudah ini pulang lagi. Pagi. Yang terjadi beresiko tertular. Yang kedua, tidak tidur juga dari malam. Akhirnya imun tubuh malah tambah turun. Tapi ini berani tidak misalnya kasih Om Isa juga ini kan aktivis toh. Dia ini aktivis PMKRI ya di Momere dulu. Kami sekarang sama-sama kita aktivis sosial media. Maksudnya ini salah siapa? Apakah saya pilih 2 nama nih. Apakah Wali Kota Kupang ataukah Gubernur NTT? Arti yang bertanggung jawab terhadap situasi. Apakah misalnya ini tidak mungkin pihak kejaksaan kan? Tidak mungkin misalnya Poltekkes kan? Poltekkes dengan pihak kejaksaan, saya pikir itu kan turunan dari satu kebijakan misalnya kan. Ada yang memberi ruang untuk dilakukan vaksin massal, ya mau tidak mau yang pembuat kebijakan siapa itu? Ya paling akan begitu. Bagaimana menurut Om Isa? Atau tidak perlu dijawab nih kok? Situasi begini. Salah situasi mungkin. Situasi diplomatis ya. Berarti ini siapa, Pak Victor Lesko dengan ini Jeffrey Ribukore sebenarnya tidak salah ya. Hanya situasi inilah yang salah ya. Atau iya. Kan kalau mereka misalnya mungkin kalau saya tidak sampai pada menyalahkan pada statement untuk menyalahkan, hanya bahwa menurut saya untuk tidak sampai kepada situasi yang sekarang, kita punya banyak kemungkinan untuk melakukan hal-hal lain untuk mencegah yang sekarang terjadi. Bukan salah, cuma mungkin kita
kurang, tidak begitu ada hal-hal yang akhirnya kita tidak perhitungkan sehingga kita sampai terjadi macam sekarang. Gini, saya ini kan di lingkaran, misalnya ya, katakanlah ya, di lingkaran Pak Jeffrey, di lingkaran Pak Victor itu banyak orang cerdas, kan begitu kan? Banyak orang cerdas di situ, Pak. Ya, tugas mereka ini untuk apa, maksudnya? Artinya mereka kan bisa bikin semacam apa ya, kalkulasi lah begitu ya. Kalau misalnya satu kebijakan ini diterapkan dengan situasi seperti ini, jadi efeknya seperti ini. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan di situ. Kan begitu. Mestinya. Tidak mungkin juga misalnya Pak Jeffrey itu keluarkan statement, pernyataan politik seperti itu ke media, misalnya diwajibkan harus menggunakan kartu vaksin itu tanpa misalnya argumen itu disuplai oleh orang-orang yang berada di lingkaran itu, yang istilahnya IQ masih di atas rata-rata lah begitu, kan begitu ya kan? Mestinya begitu kan. Tapi yang terjadi ya udahlah, kita tidak mempersalahkan dua-duanya kan. Situasi lah yang ini. Lalu ada pertanyaan berikut ini Kak Inset ya. Menurut Kak Inset ya, masuk akal tidak ya? Artinya gini ya, katakanlah ya, kita ini tidak sedang melawan ya, begitu. Tapi ini kan sedang mengajukan pertanyaan. Misalnya kan pertanyaan dari orang awam yang tidak tahu apa-apa ya, begitu. Katakanlah ya, misalnya rumah ibadat misalnya ditutup. Padahal kan misalnya jangka waktu kita ibadat misalnya di gereja itu katakanlah ya 45 menit ya. Habis itu tata prokesnya juga dijaga ketat begitu ya. Lalu kemudian ada jaga jarak. Saya pikir semua rumah ibadat di NTT juga menerapkan hal yang sama begitu. Waktunya tidak terlalu lama. Tapi itu ditutup, alasannya itu adalah menghindari kerumunan. Itu yang pertama. Lalu kemudian pasar-pasar. Mama yang jual misalnya jual sayur, jual ikan di pasar, ya. Pasar misalnya harus ditutup, misalnya di waktu jam 6 atau jam berapa begitu harus ditutup. Jadi mereka tidak punya lagi kesempatan untuk menjual dagangannya itu lebih lama lagi. Kan begitu. Alasannya itu apa? Dilarang untuk berkumpul dan kerumun. Tetapi kemudian di saat ini antri vaksin massal ini, orang antri dari pagi sampai pagi lagi ya toh, ribuan orang begitu, dan itu seolah-olah dianggap biasa lah ya. Lalu kemudian malam harinya para petugas juga turun untuk rolling seputar kota Kupang ini untuk tertibkan lagi, jangan ada kumpul-kumpul. Itu malam harinya ya. Tapi di siang hari itu orang membludak, itu masuk akal tidak ya hal-hal yang begini? Artinya kita mesti omong yang begini nih kan. Itu makanya tadi saya bilang kita anggap virus ini seolah-olah alat berteknologi canggih yang punya punya screening otomatis dalam dirinya untuk membedah jenis perkumpulan ini berbahaya, perlu saya jangkiti, jenis perkumpulan ini tidak perlu, ataukah juga berkumpul di jam seperti ini aman, berkumpul di jam seperti ini akan beresiko. Itu yang tadi saya bilang seperti itu. Yang berikut begini, menurut saya, kita bisa mengerti bahwa seperti tempat ibadah atau banyak kegiatan lain yang artinya mesti dibatasi. Kita bisa mengerti kayak acara-acara pesta karena tapi dari sini kita bisa lihat kegiatan ibadah kita batasi. Ketika antri vaksin orang membludak. Artinya begini, dari sini kita bisa lihat perilaku massa bahwa orang lebih takut kesulitan yang akan dihadapi. Maksud saya begini, yang antri vaksin ini kita sudah jauh dari perdebatan bahwa percaya COVID atau tidak. Itu kita jauh dari situ. Hanya yang orang tidak datang ibadah ini karena ada anjuran, kan ada keputusan untuk membatasi dulu kegiatan ibadah misalnya, bahwa orang sadar juga akan itu, bahwa ketika kita berkumpul akan risiko tertular. Benar. Hanya bahwa pertimbangan ketakutan, pertimbangan kehati-hatian terhadap risiko tertular ini akan tunduk terhadap ketakutan dia terhadap kesulitan yang akan dihadapi. Makanya berkaitan administrasi atau mobilisasi dia mau kemana-mana, bahwa
kalau misalnya dia tidak ibadah, dia bisa juga doa di rumah. Doa di rumah. Oke, juga itu antara hubungan pribadi dia dengan apa yang dia percaya. Hanya bahwa kalau misalnya dia tidak pergi ibadah di gereja, dia bisa lakukan di tempat lain, di rumah pribadi misalnya. Tetapi dia juga mencegah dirinya untuk terjangkit dari COVID, dari perkumpulan. Karena tapi pertimbangan kesehatan ini, menurut dia ini ada pertimbangan yang jangka panjang antara apa ya, 50-50, akan terjangkit tidak masih begitu. Hanya pertimbangan ini tunduk terhadap ketakutan dia, ketakutan dia bahwa yang nyata akan dihadapi, itu. Kalau tidak punya kartu dia akan vaksin, mengalami kesulitan kalau berurusan itu yang akan dihadapi yang nyata. Jadi benar. Daripada lebih baik saya masuk ke zona yang berisiko untuk saya tertular, yang penting saya dapat kartu vaksin. Karena misalnya kalau tertular kalau saya imun kuat kan ada begitu. Kalau saya imun kuat paling hanya isolasi mandiri. Saya tidak mungkin sampai sakit parah. Dia punya kesadaran itu, hanya bahwa lebih baik seperti itu daripada saya sulit untuk mengurus segala sesuatu. Itu yang terjadi. Itu yang kita bisa lihat dari perilaku masa. Tapi memang saya memang agak membacanya ketika muncul vaksin ini kan, vaksin massal ini, lalu kemudian muncul perdebatan juga di level elit misalnya, ada yang menolak, lalu perdebatan misalnya lebih pada konteks ada yang dibayar, ada juga yang gratis. Dan beberapa waktu lalu itu kan Jokowi itu sudah secara jelas memberikan keterangan politik bahwa memang vaksin itu gratis. Lalu kemudian sekarang ada BUMN lagi kan yang ini kan Kimia Farma kalau tidak salah ya. Itu kerjasama misalnya, itu dijual juga, saya tidak tahu ya harganya itu kayaknya sampai 800.000 800.000. Dan saya pikir memang harga-harga yang begitu itu mungkin hanya khusus untuk untuk kalangan elit yang begitu. Lalu memang perdebatan semacam ini juga berpengaruh, efeknya itu sampai ke kita yang di artinya masyarakat kelas bawah lah ya begitu. Ditambah pula misalnya kalau misalnya Om Inset baca kemarin itu yang lagi viral itu, dokter siapa tuh, Lois. Dokter Lois dengan keterangan dia itu soal vaksin, soal COVID-19, ini juga yang bikin publik di bawah juga ini kadang antara benar, antara percaya dan tidak, terus segala macam. Ini juga bisa mempengaruhi kan begitu. Apalagi dia mengklaim juga dia belajar di luar negeri kan begitu. Dia juga master di bidang itu ya kan. Untuk orang-orang yang memang apalagi sudah takut begitu kan, mereka memilih juga untuk ini nih bahaya juga. Saya sampai detik ini juga belum vaksin ini. Bukan karena kita melawan ini ya, tapi karena memang begitu banyak pertanyaan yang ada juga sudah pergi antri beberapa kali. Sudah pergi antri, hanya belum dapat. Rencananya kan saya mau vaksin di mana lah yang begini, yang gratis lah begitu ya. Yang gratis begitu. Yang berita terakhir yang saya ikuti bahwa yang saya tahu vaksin berbayar ini hanya menjadi opsi ya menurut Luhut ya hanya menjadi opsi, bahwa vaksin gratis tetap ada ya benar. Vaksin gratis tetap ada, tetapi ada opsi untuk yang tidak mau terlalu sibuk antri juga punya kemampuan ekonomi lebih ya, dia bisa langsung ini vaksin berbayar. Itu menjadi opsi. Hanya begini, opsi ini juga akan bisa diterima ketika ketersediaan kuota untuk yang gratis ini mestinya sudah cukup. Kan juga sekarang muncul pertanyaan begini, jangan sampai vaksin berbayar ini memotong kuota dari vaksin yang mestinya gratis. Sementara vaksin gratis ini kalau kita ikuti perkembangan berita juga kan lobby pemerintah dari mana sehingga kita dapat itu. Dan jumlah penduduk kita besar bahwa untuk vaksin kepada masyarakat saja jumlahnya belum cukup. Terus sekarang muncul lagi opsi berbayar, sementara kita bilang ada gratis,
gratis ini belum cukup, kita muncul lagi berbayar sebagai opsi. Jangan sampai pertanyaan benar ya, yang berbayar ini juga potong lagi kuota yang mestinya untuk masyarakat, atau berbayar ini boleh ada untuk kalangan yang tidak mau repot, juga punya kemampuan ekonomi lebih, hanya boleh ada model kita nih. Boleh ada, hanya yang penting bahwa kuota yang mestinya untuk masyarakat sudah cukup. Sudah cukup, sehingga ada opsi lain seperti itu. Nah, itu kayak apa ya, misalnya kalau di ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Tapi memang kekuasaan, cara operasi kekuasaan itu ya, mereka ini memang kan punya perangkat semua kan. Mereka sudah deteksi nih kan, katakanlah kita model di sini ya, di Kupang sudah ada berapa mahasiswa ini kan yang apa namanya ya, artinya entahlah karena mereka takut dengan vaksin, atau kemudian masih banyak pertanyaan yang tersisa di kepala dan belum bisa dijawab begitu kan, mereka memilih untuk tidak mau vaksin ya, malas tahu terhadap vaksin. Makanya dibikin kebijakan, misalnya tekan kampus ya kan. Kampus harus bikin aturan supaya ketika mahasiswa datang ke kampus ya harus apa namanya, harus vaksin. Memang kekuasaan dia punya cara bermainnya ini ya. Kalau dia sudah baca ada yang frontal, dia sudah mulai tekan di mana-mana sudah nih ya. Begitu. Ya, mau tidak mau ya kita ikut kan? Ya. Hanya bahwa kita bisa mengerti pemerintah punya wewenang ya, punya tanggung jawab untuk menegakkan aturan. Hanya bahwa mesti ada prakondisi untuk wewenang itu bisa diterima. Nah, juga yang jadi pertanyaan saya begini, sekarang yang terjadi, masyarakat diminta misalnya kalau mau menyeberang kemana-mana atau mau urus segala sesuatu harus ada kartu vaksin. Kita berhadapan dengan itu. Mestinya berhadapan dengan itu di lain pihak bahwa kuota vaksin kita masih terbatas. Mungkin teknisnya bisa diatur seperti ini menurut saya. Kita punya satuan perangkat pemerintah sampai tingkat terkecil RT RW atau kelurahan, atau lebih tinggi dari itu kecamatan, kan bisa kita atur. Pelaksanaan vaksin tahap pertama di kelurahan tertentu, RT tertentu, seperti itu, sehingga ada data bahwa wilayah yang lain yang ini belum ada pelaksanaan vaksin, wilayah yang ini sudah ada, sehingga ketika kontrol penyebaran penyebaran COVID, kita bisa tahu di wilayah Bobo misalnya, kalaupun ada kasus aman. Ya. Karena di data kita sudah ada pelaksanaan vaksin di situ. Tapi sekarang kan yang terjadi pelaksanaannya menyebar, akhirnya antara yang sudah divaksin dan yang belum divaksin juga menyebar. Artinya kalau ada Bobo zona merah, hanya kita tidak punya basis analisa bahwa kalau Bobo ada yang terjangkit, berapa banyak yang sudah divaksin di situ, berapa banyak yang belum. Juga berikut begini, ketika misalnya kalau seperti itu, artinya di tempat-tempat umum penyeberangan, pelabuhan, bandara juga kan bisa kita pakai untuk screening calon penumpang. Ya benar. Screening calon penumpang. Mana KTP? Ini alamat Bobo. Bobo ini di data ini mestinya sudah divaksin, mana kartu vaksin. Seperti itu kan kita bisa tuntut dia untuk menunjukkan kartu vaksin, karena teknologi itu. Karena sudah ada, tinggal nanti datanglah dari kelurahan Molava misalnya. Di data kita Molava belum kita vaksin, artinya calon penumpang ini bisa ditolerir untuk belum memiliki kartu vaksin. Alternatifnya mungkin dengan kartu swab atau macam-macam kan. Iya, justru itu juga kan jadi soal ribet juga ya. Artinya di tengah situasi begini kan, orang belum bisa secara maksudnya vaksinasinya belum ada pemerataan begitu, masih banyak juga warga NTT yang belum vaksin. Lalu kemudian di satu sisi ada orang yang punya kepentingan misalnya untuk keluar, ada kebutuhan, ada keperluan mendadak misalnya keluar kota lah atau apa ya, di saat yang sama orang belum vaksin tapi hanya punya swab begitu kan. Ini juga itu maksud saya bahwa di berhadapan dengan kesulitan seperti ini, keterbatasan dosis mestinya kita bisa memikirkan teknis pelaksanaan alternatif lain misalnya seperti itu. Mengaturnya misalnya titik A ini kita laksanakan vaksin, sehingga ketika ada penumpang keluar dari titik A kita bisa tuntut kartu vaksin. Masuk akal.
Tapi muncul penumpang dari titik B, di data kita dia belum ada vaksin. Oke, kita pakai alternatif lain, kartu swab misalnya. Apa ya? Surat hasil swab bebas negatif ini COVID itu kan seperti itu. Itu teknisnya sih sebenarnya. Di samping tadi misalnya pendaftaran online kan macam-macam. Iya, benar. Fokus apa ya? Fokus kita omong-omong ini malam kan komentar yang itu tadi kerumun tadi itu. Iya. Seolah-olah. Tapi memang yang kita omong ini juga ini mungkin apa namanya, masyarakat atau saudara-saudara kita di luar juga punya pandangan yang sama soal ini. Hanya kan mereka lebih ke media sosial begitu. Tapi setidaknya ini mewakili kita punya saudara-saudara lah ya, yang begitu. Walaupun nanti misalnya orang anggap kita ini lu siapa, kita warga negara. Bagian dari warga Nusa Tenggara Timur yang saat ini berdomisili di Kota Kupang di Jalan Becava. Iya, jadi kan kalau kita omong ya kita juga sebagai warga negara. Semoga misalnya Pak Victor, Pak ini apa Jeffrey Rivukore juga bisa nanti kita share langsung ke mereka ini nih ya. Supaya dong jangan sampai yang mereka omong ini kan memang kumpulan dari pikiran masyarakat di ya sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur ya yang sempat terbaca di media sosial kan begitu. Tapi ini nanti Om Iset mau vaksin lagi kok? Saya lagi menunggu vaksin kedua. Vaksin kedua. Tapi gini, beda kah vaksin pertama? Om Iset sudah pernah. Vaksin pertama itu vaksin apa itu? Saya vaksin pertama AstraZeneca. Yang kedua ini? Yang kedua mestinya AstraZeneca. Tapi yes, ini nanti yang kedua apa? Yang kalau sesuai jadwal vaksin kedua saya mestinya tanggal 7 kemarin. 7 kemarin. Cuma belum bisa dilaksanakan, entah alasan apa, hanya memang bahwa belum bisa dilaksanakan. Tetapi kalau informasi yang saya dengar memang yang sekarang datang yang terakhir itu Sinovac, yang sekarang lagi ini juga yang terbaru nanti WHO itu juga ada keluarkan pernyataan toh. Ada Moderna, makanya yang kami yang vaksin pertama Astra ini belum bisa terima yang kedua karena belum ada. Kan tidak mungkin setelah pertama Astra, kedua kami pergi terima yang Sinovac. Nah, kalau campur-campur juga bahaya kok. Ya. Kalau dia bukan soal bahaya tidak bahaya, cuma bahwa lengkap tidak lengkap. Nah, kalau sudah Astra mesti lengkap lagi dengan Astra. Tinggal yang berikut mau terima lagi vaksin yang lain. Yang saya dengar tidak ada bahaya, hanya akan sia-sia kalau pertama Astra, kedua jenis lain, artinya tidak lengkap. Itu sia-sia sih, bukan soal bahaya tidak bahaya. Oh iya gitu ya. Jadi kalau Sinovac dulu, yang kedua pertama Sinovac. Oke, memang ini artinya sebelum kita tutup ya Kak ya. Jadi apa namanya, ini hanya pikiran-pikiran ya yang bertebaran di media sosial, lalu kemudian kita coba diskusikan lagi, lalu kita coba sampaikan ya 1-2 kata atau misalnya kalimat yang memang menyinggung, dan kita saat ini memang sangat mendukung ya, artinya mendukung tenaga kesehatan yang sedang apa ya berjuang ya untuk terlepas dari kita omong-omong sekarang bahwa di ruang-ruang kecil pun kita juga turut mendorong orang untuk mengikuti vaksin. Sekarang kan kita sebagai warga negara juga, kita sebagai bagian dari warga Nusa Tenggara Timur, kita memberi support ya kepada tenaga kesehatan kita ya yang sudah susah payah ya untuk ini nih, ada yang begadang sampai bahkan juga mereka ada yang kena COVID ya, hanya karena apa namanya tiap malam itu lembur apa segala macam. Kita bantu dengan doa lah ya, tetap semangat untuk tenaga kesehatan dan juga untuk pemerintah mungkin ya, untuk pemerintah Kota Kupang dan juga misalnya untuk pemerintah provinsi ya, mungkin bisa dipikirkan lagi misalnya langkah-langkah teknis strategisnya ya, lebih untuk, kepada soal teknis pelaksanaannya sehingga bisa meminimalisir ya penimbunan massa semacam ini, sehingga yang terjadi di kejaksaan dan juga di Poltekkes beberapa hari ini tidak terjadi lagi ke depannya ya. Sehingga memang perlu ada istilahnya ya, konsentrasi massa itu harus dibagi begitu. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Kak Inse tadi benar kan, mungkin bisa didistribusikan lewat puskesmas atau apa, sehingga orang bisa langsung aksesnya ke sana. Masa bisa terurai ya.
Karena kan sama saja sia-sia nanti para petugas kita, kasihan. Ini kita punya aparat misalnya malam-malam ini jalan putar keliling hanya untuk pantau orang yang berkumpul kan malam hari. Malam hari orang lebih senang untuk tidur kan begitu. Di siang hari dong kasih, bukan dong kasih lepas ya, tapi yang orang baca itu semacam pemerintah membiarkan itu kan. Begitu ya. Makanya mungkin hal-hal semacam ini sehingga tidak terjadi apa ya, perdebatan yang terlalu larut juga di media sosial. Lalu kemudian publik juga bisa sedikit mengurangi ya kecurigaan publik ya. Apakah memang pertanyaan-pertanyaan semacam apakah COVID itu ada, ataukah kemudian apakah vaksin itu bagian dari konspirasi lah atau apa ya, itu mungkin bisa dikurangi kan. Caranya itu ya dengan mesti lebih jelas dan lebih konkret lah begitu soal kebijakan ya, khususnya pelaksanaan teknis tadi ya. Terakhir Kak Inset mungkin mau sampaikan apa? Kita sudah mau hampir 1 jam ini. Oke, kalau saya sebagai warga Kota Kupang tetap semangat untuk teman-teman yang berjuang tenaga kesehatan. Ada beta pemandan juga yang tenaga kesehatan, tetap semangat ya untuk tetap semangat, tanggung jawab kalian besar, tetap semangat. Juga untuk masyarakat Kota Kupang, ikuti vaksin ya, ikuti vaksin ya. Tapi juga tetap taat protokol ya, maksudnya jangan terlalu kumpul-kumpul begitu, naik pagar lagi kemarin itu tuh. Naik pagar itu tuh. Janganlah begitu. Akhir-akhir ini kita lagi promosi NTT soal wisata, kan bagus nih yang keluar soal tentang NTT di luar di akun-akun media sosial mainstream, keren semua ya. NTT yang bagus-bagus. Hari ini muncul lagi NTT pagar lagi, dan itu sudah diakses sampai ke apa ya, berita nasional sudah angkat itu. Maksudnya mungkin kita mesti lebih hati-hati, lebih jaga ya soal ini, kesadaran kita sebagai warga Nusa Tenggara Timur untuk mengurangi hal-hal semacam ini. Perilaku kita itu kalau memang orang tonton di luar itu kan kayak lucu kan. Benar, asli. Baru orang sampai hanya untuk kesehatan tadi nih kan, untuk pasien, tapi orang sampai baku dorong. Tetap protokol. Iya, baku dorong, panjat pagar. Ada yang tadi pingsan tuh. Iya, ada yang pingsan itu kan. Nona kayaknya itu. Baju kuning. Kalau beta ada di sana tuh pasti beta duluan ini angkat toh, kesian. Tapi mungkin itu ya. Hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Sekali lagi kami mohon maaf kalau misalnya ada 1-2 kata, 1-2 kalimat yang menyinggung ya, tapi sebagai masyarakat, sebagai bagian dari warga Nusa Tenggara Timur ya, kami perlu untuk mempertanyakan hal-hal semacam ini. Kami juga tidak butuh klarifikasi dari pemerintah ya. Ini hanya untuk apa ya istilahnya, bahwa mungkin ada kelompok masyarakat atau individu atau pembuat kebijakan yang punya pertimbangan lebih baik dari kami. Ya, it's okay. Hanya bahwa kita bertanya dalam keterbatasan kita, bahwa kalaupun nanti ada informasi yang lebih baik untuk yang kita dapat atau lebih baik yang bisa diterapkan, ya kami mendukung itu. Ya. Siap. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang mampir di sini. Nanti jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe. Terima kasih ya. Saya Mr. A. Ini Abang Inset. Anak jalan berjawa dong. Nanti ada waktu baru kita ngopi-ngopi di sana. Terima kasih. Salam. Catch 'em all.